Di awal dari Bundaran Mahkota Binokasi, yang baru-baru ini pemerintah Sumedang membangun bundaran dengan ikon tugu patung mahkota dari Sumedang Larang. Untuk menuju jalur makam Cut Nyadin bisa dari berbagai jalan yang nantinya akan menuju Gunung Puyuh, tempat Cut Nyadin dimakamkan. Cut Nyadin dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang, adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah 4 mukim diserang, ia mengungsi, sementara suaminya Ibrahim Langga bertempur melawan Belanda. Ibrahim Langga tewas di Gue Tarum pada tanggal 29 Juni 1878, yang menyebabkan Cut Nyadin sangat marah dan bersumpah hendak menghancurkan Belanda. Tengku Umar, salah satu tokoh melawan Belanda, melamar Cut Nyadin. Pada awalnya Cut Nyadin menolak, tetapi karena Tengku Umar memperbolehkannya ikut dalam medan perang, Cut Nyadin setuju untuk menikah dengannya pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak yang bernama Cut Gambang. Setelah pernikahannya dengan Tengku Umar, Cut Nyadin bersama Tengku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Namun, Tengku Umar gugur saat menyerang Melaboh pada tanggal 11 Februari 1899, sehingga ia berjuang sendirian di pedalaman Melaboh bersama pasukan kecilnya. Cut Nyadin saat itu sudah tua dan memiliki penyakit encok dan rabun, sehingga satu pasukannya yang bernama Bang Laut melaporkan keberadaannya karena iba. Ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Di sana ia dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Namun keberadaannya menambah semangat perlawanan rakyat Aceh. Ia juga masih berhubungan dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap. Akhirnya, Cut Nyadin dibuang ke Sumedang. Cut Nyadin meninggal pada tanggal 16 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Nama Cut Nyadin kini diabadikan sebagai Bandar Udara Cut Nyadin Nagan Raya di Melaboh. Masa kecil Cut Nyadin. Cut Nyadin dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah 4 Hukim. Pada tahun 1848, ayahnya bernama Tengku Nata Sweta, seorang welabang 4 Hukim yang juga merupakan keturunan Datuk Mahudum Sati, perantau dari Minangkabau. Datuk Mahudum Sati merupakan keturunan dari Laksana Muda Nata yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman.
Datuk Mahudum Sati mungkin datang ke Aceh pada abad ke-18 ketika Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Jamalau Badrul Munir. Sedangkan ibunya merupakan putri Uelabang Lempage. Pada masa kecilnya, Cut Nyadin adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama, seperti memasak, melayani suami, dan menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka kepada Cut Nyadin dan berusaha melamarnya pada usia 12 tahun. Ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Tengku Cek Ibrahim Lamga, putra dari Ulebang Lamga. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Cut Nyadin dibuang oleh Belanda ke Sumedang tahun 1906. Yang menerimanya Bupati Sumedang waktu itu Pangeran Arya Suryatmaja. Oleh Pangeran Arya Suryatmaja diserahkan kepada seorang ulama besar Masjid Agung Sumedang bernama Kiai Haji Sanusi. Kiai Haji Sanusi cuma 1 tahun merawat Cut Nyadin, keburu meninggal itu 1907. Dan perawatan Cut Nyadin dilanjutkan oleh anaknya bernama Kiai Haji Sanusi. Waktu Cut Nyadin mengaji, memberikan pelajaran mengaji kepada ibu-ibu masyarakat Sumedang, pendamping Cut Nyadin, penterjemahnya itu Siti Hodijah. Siti Hodijah itu anaknya Haji Husna. Yang dimakamkan di sini siapa saja Pak selain Cut Nyadin? Ini makam keluarga. Makam keluarga Haji Sanusi, jadi orang luar nggak bisa dimakamkan di sini. Apa sebabnya Cut Nyadin dimakamkan di sini? Oleh karena Cut Nyadin sudah dianggap keluarga sendiri. Datang ke sini Cut Nyadin dengan seorang pengawalnya bernama Teku Nana, umur 15 tahun. Setelah Cut Nyadin meninggal, Teku Nana tetap tinggal di Sumedang, menikah dengan gadis Sumedang bernama Ibu Iyo, sampai punya anak 3. Bernama Mas Kun, Ninih, dan Sahria. Tahun 30, Teku Nana, istrinya, anaknya dibawa pulang ke Aceh, tidak kembali ke Sumedang. Bangunan ini dibangun oleh Pemda Aceh, semuanya. Tahun 87 oleh Pak Bustanil Arifin. Itu prasasinya di depan. Ada. Oleh Pak Ibrahim Hasan waktu itu gubernurnya. Yang sering ke sini banyak Pak? Banyak, dari warga Aceh, dari majelis taklim, dari pemerintahan, ABRI, kepolisian, banyak anak sekolah. Biasanya yang banyak datang ke sini hari-harinya hari-hari apa ya? Biasanya hari libur, hari Sabtu, Minggu biasanya. Kalau libur nasional suka ada Pak? Apa? Kalau libur nasional kayak gitu? Banyak. Malahan kalau hari-hari Angkatan Bersenjata suka ada renungan suci di sini. Apakah ada pengajian khusus Pak di sini? Oh enggak, kalau ada orang yang mau bertawasul, nah dipersilahkan.